الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, sebagai ikhwan fillah dimanapun anda berada, sahabat pilihan, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah alamin. Sahabat serta ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video kembali ya, yakni saya kira ini seorang misionaris yang memelintir Al-Quran. Dia dulu mengaku murtadin, ahli Quran ya, ahli tafsir, tetapi kalau dilihat dari gerak-geriknya ini dia hanya memelintir Al-Quran untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nah sahabat serta sebelum kita melanjutkan, mari kita simak bagaimana isi dari video si orang ini. Silakan. 4 tahun yang lalu saya didatangi oleh Isa atau Yesus, duduk di atas kepala saya, menyapu kepala saya dan mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kerjakan perintah ini. Jadi saya bertanya, sesungguhnya perintah apa yang harus saya kerjakan, yang secara singkat dan jelas apa? Karena saya pikir saya sudah melayani lama. Di mana saya dan saudara? Para murtadin saat ini sampai makan tai, disiksa, tetapi begitu tegar untuk menyampaikan Injil. Ya sahabat, secara singkat dia menyebutkan dia itu murtad 4 tahun yang lalu ya, tahun sekian. Dia menyebutkan bahwa didatangi oleh Isa atau Yesus. Jadi mereka menyebut bahwa Nabi Isa alaihissalam bagi kita sebagai nabi dianggap oleh mereka itu sebagai Tuhan. Dan juga sahabat serta ikhwan fillah, dia menyebutkan sebuah kata pelayanan ya, melayani. Biasanya itu identik dengan orang-orang Kristen ya, para pendeta atau pastor-pastor ya, melayani para jemaatnya. Tapi si bapak ini menyebutkan sebelum didatangi Yesus, sudah didatangi Yesus ya, didatangi oleh Yesus, didatangi oleh Isa alaihissalam dan menyuruh mengerjakan perintah-perintahnya. Padahal dia sudah menyebutkan sudah melayani, berarti dia bisa dikatakan bukan murtadin kalau gitu. Tetapi ya Allah a'lam bishawab. Tetapi ini yang menjadi perhatian bagi kita selaku umat Islam, apalagi seharusnya kita diberitakan kepada saudara kita pelintiran dari si bapak ini. Silakan simak. Yohanes 14 ayat 6 itu ada persamaan dengan Al-Zukhruf 61. Al-Zukhruf 61 dikatakan juga, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya pada Isa, inilah jalan yang lurus. Selagi di Al-Fatihah 1 ayat 6 berseru 17 kali sehari, Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, dijawab pada Al-Zukhruf 61, janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya Isa atau Yesus, inilah jalan yang lurus. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Ya sahabat, si bapak ini menyebutkan Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita lihat kata-katanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus disebutkan di dalam ayat itu juga adalah seorang perantara, seorang rasul. Nah, anehnya dia menyebutkan lagi, ingin menyamakan cocokologi ini kepada Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza syiratun mustaqim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtarunna, maka janganlah kamu sekalian ragu akan kedatangan hari kiamat setelah datangnya Nabi Isa alaihi salam. Wattabi'uni, maka ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah sahabat terkihwat, si misionaris ini membawa lafaz hadza siratum mustaqim.
Padahal ayat ini sudah jelas-jelas mengemukakan, memberitahukan kepada kita bahwa wa innahu li'ilmul sa'ah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah salah satu tanda atau ciri akan datangnya hari kiamat. Ya, sebelum hari kiamat datang maka akan muncul Nabi Isa turun di salah satu masjid di Damaskus, sebagian riwayat menyebutkan. Ini memberitahukan kepada Rasul dan kepada kita semua ya. Tapi si bapak ini anehnya, hadza siratul mustaqim. Dia menyebutkan hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Sebelum ayat ini lihatlah ada lafaz wasabi'uni, maka ikutilah aku. Itu mengisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam sewaktu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel menyerukan wasabi'uni fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menyuruh kaum Bani Israel untuk mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bukan menyuruh kepada kita untuk menuhankan, hanya mengakui Nabi Isa itu sebagai Nabi dan Rasul. Itulah keyakinan dan keimanan kita. Itu sahabat, satu pelintiran si bapak misionaris ini ya, dengan mengaitkan lagi kepada surah Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Nauzubillah. Kita lanjutkan sedikit lagi sahabat, bagaimana. Jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis tidak mau, padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2 ya. Ya. Siggo. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan, dimandikan, didoakan dalam nama Allah. Itulah saya katakan tadi. Saya sudah ribuan membaptis karena dua kitab ini menyuruh, memerintahkan percaya dan dibaptis. Ya sahabat seluruh ikhwan fillah, itu si misionaris ini kembali membawa surah Al-Quran ya, yakni surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, dia membawa sibgoh. Sibgoh itu emang secara bahasa lugawi itu sibgoh adalah celupan ya, celupan. Tetapi yang dimaksud adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti milah Nabi Ibrahim, seperti bersunat itu. Si bapak ini menyebutkan bahwa ayat sibgoh Allah wa man ahsanallahi sibgoh adalah sebuah keharusan untuk membaptis orang-orang masuk ke dalam agama Kristen. Nauzubillah. Ini salah satu pelintiran yang sangat keji oleh orang-orang misionaris. Sejak mereka lupa memakai Al-Quran, hanya dicomot-comot ayat saja. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam berseru. Apabila mereka meyakini bahwa Yesus Tuhan, mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka itu adalah Nabi Isa alaihissalam berseru di dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang diberikan Alkitab dan menjadikan aku hanya sebagai nabi. Ini jelas perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Anehnya mereka mempercayai Al-Quran itu hanya mencomot-comot ayat saja ya, meyakini Nabi Isa alaihissalam itu seorang Yesus, seorang Tuhan, tetapi tidak meyakini kalau ayat ini Nabi Isa alaihissalam itu menyebutkan bahwa dia adalah hanya seorang nabi. Ini kekejian para misionaris yang memelintir ayat-ayat Al-Quran yang hanya bisa cocok logi untuk memurtadkan orang-orang muslim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, semoga menjadi pembelajaran dan peneguh keimanan keyakinan kita. Semoga Allah menjaga keimanan kita selamanya. Amin ya Allah ya amin. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.